Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 5 Min Kamu Min Sidoarjo. Berjumpa lagi dengan Bu Inas dalam mata pelajaran PJOK. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kombinasi gerak dasar langkah dan ayunan lengan dalam aktivitas berirama. Nah, sebelum pertemuan hari ini, sebelumnya Bu Inas sudah memberikan beberapa pertanyaan ya mengenai apa itu aktivitas berirama. Nah, sudah mempunyai pemikiran sedikit-sedikit dong apa itu tentang aktivitas berirama? Oke, kita lanjut. Aktivitas berirama. Apa itu aktivitas berirama? Gerak berirama atau aktivitas berirama adalah rangkaian gerakan senam yang diiringi dengan irama, nada, dan ketukan. Nah, gerak berirama atau senam irama juga disebut senam ritmik. Senam irama dilakukan dengan memadukan gerakan tubuh dan irama musik yang kita gunakan. Nah, jadi ada perpaduan antara gerakan kita dengan musik. Jadi temponya harus tepat, ketukannya harus tepat. Nah, anak-anak tahu nggak apa itu SKJ? Kalau zamannya Bu Inas dulu, senam irama itu dinamakan SKJ atau senam kesehatan jasmani. Nah, SKJ ini termasuk aktivitas gerak karena dilakukan dengan iringan irama atau musik. Nah, jadi di SKJ ini sudah ada gerakan-gerakan yang sudah diberikan contoh gerakan yang diiringi dengan musiknya. Jadi kita bisa meniru gerakannya dan mencocokkan atau menentukan ketukannya dengan musik. Nah, SKJ terdiri atas berbagai gerakan dasar, diantaranya ayunan lengan dan langkah kaki. Dalam aktivitas berirama juga ada beberapa gerak dasar, yaitu sama dengan SKJ tentunya ayunan lengan dan langkah kaki. Nah, selain SKJ ada lagi senam sasombo, kemudian senam poco-poco. Nah, itu juga merupakan gerak berirama. Karena apa? Mereka melakukan gerak tubuh diikuti dengan irama musik, ya. Nah, gerak dasar senam sasombo atau poco-poco sama dengan gerak pada SKJ, yaitu gerakan ayunan lengan dan langkah kaki. Di setiap aktivitas senam berirama itu gerak dasarnya pasti ada ayunan lengan dan langkah kaki. Juga ada kombinasi antara keduanya. Nah, kalau sasombo dan senam poco-poco itu diiringinya dengan menggunakan musik tradisional. Kalau SKJ ataupun senam-senam irama lainnya bisa kita menentukan dengan lagu-lagu pop yang ketukannya atau beatnya sesuai dengan part-part saat melakukan senam irama. Perlu diketahui anak-anak bahwa senam irama itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama gerakan pemanasan, kemudian gerakan inti, dan gerakan pendinginan. Nah, saat gerakan pemanasan ini yang perlu diperhatikan adalah gerakan bersemangat, ya. Ketukannya kalau ditentukan dari asosiasi senam atau asosiasi olahraga bahwa ketukan berolahraga itu adalah hitungan 1 sampai 8. Boleh diulangi 2 kali atau 3 kali hitungan, tapi hitungan ketukannya hanya 1 sampai 8. Nah, gerakan di pemanasan ini harus bersemangat. Kemudian gerakannya bertujuan untuk melemaskan otot agar tidak mengalami cedera saat melakukan gerakan inti. Ya, begitu ya. Kemudian musik yang diambil juga biasanya ketika gerakan pemanasan ini musik yang bersemangat, yang temponya itu
sedang ke cepat. Begitu ya. Jadi ada ciri-cirinya tersendiri bagaimana gerakan pemanasan, inti, dan pendinginan. Kemudian kalau tadi kan sekarang kita ke gerakan inti. Kalau gerakan inti ini tetap ya, hitungan gerakan dari pemanasan, inti, pendinginan itu 1 sampai 8. Nah, yang membedakan adalah ketika gerakan inti itu lagunya itu iramanya boleh cepat. Nah, kalau tadi kan pemanasan sedang ke cepat. Kalau inti ini boleh gerakan musiknya yang lebih on beat atau lebih dep gitu. Jadi gerakannya bisa lebih cepat karena kan tadi sudah kita panaskan ototnya di gerakan pemanasan. Nah, di gerakan inti ini kita bertujuan untuk membakar lemak-lemak yang ada di tubuh. Maka dari itu gerakannya lebih cepat dan irama musiknya, ketukan musiknya juga lebih cepat. Gitu ya. Terus next terakhir ada gerakan pendinginan. Kalau gerakan pendinginan ini lawan dari gerakan pemanasan. Kalau tadi gerakan pemanasan musiknya sedang kecepat ya. Kalau gerakan pendinginan tujuannya kalau gerakan pemanasan untuk memanaskan otot, kalau gerakan pendinginan untuk mengembalikan kondisi tubuh. Jadi meregangkan lagi, mengembalikan otot-otot yang tadi sudah kita gunakan untuk gerakan inti kan bekerja keras kan ya, berkontraksi keras. Nah, di pendinginan kita kembalikan lagi kondisi ototnya agar nanti kalau kita melakukan gerakan selanjutnya tidak mengalami kram atau tidak mengalami jarang-jarang ya. Jadi kalau pendinginan musik temponya lebih ke sedang ke lambat, lebih slow intinya. Gitu ya. Itu tadi kita membahas tentang part-part yang ada di aktivitas atau senam berirama. Ada 3 bagian, yaitu pemanasan, inti, dan pendinginan. Dan 3 gerakan ini tidak boleh diacak. Jadi harus urut, pemanasan dulu, inti, kemudian pendinginan. Tidak boleh pendinginan, inti, pemanasan atau diacak sebagaimanapun mestinya. Harus sesuai dengan koridornya, yaitu pemanasan, inti, dan pendinginan. Begitu ya. Kita lanjut. Nah, gerakan aktivitas berirama ini mempelajari tentang apa aja sih? Ada 3 yang kita pelajari di aktivitas berirama ini. Yang pertama adalah gerak langkah kaki. Nah, di gerak langkah kaki ini ada langkah biasa, kemudian langkah rapat, langkah depan, langkah samping, dan langkah keseimbangan. Ada 5 gerakan langkah kaki yang akan kita bahas setelah ini. Kemudian yang kedua ada gerakan ayunan lengan. Kalau gerakan ayunan lengan ini meliputi ayunan 1 lengan ke depan dan ke belakang. Kemudian ayunan 1 lengan dari depan dan ke samping. Ada lagi ayunan 2 lengan ke depan dan belakang, dan ayunan 2 lengan ke samping. Kemudian yang ketiga ada kombinasi antara keduanya, yaitu gerak langkah, ayunan lengan. Nah, ini dikombinasikan atau digabung. Ini ada beberapa gerakan, yaitu gerakan kombinasi langkah biasa dengan ayunan 1 lengan. Nah, kemudian kombinasi gerak langkah ke depan dengan ayunan lengan 2 putaran. Dan yang terakhir ada kombinasi gerak langkah ke samping dengan ayunan lengan. Nah, dikombinasikan ya. Kalau tadi kan di langkah ada langkah biasa, rapat, depan, samping. Ayunan lengan juga ada ayunan 1 lengan, kemudian ada ayunan 2 lengan. Kalau dikombinasikan ini bisa langkah biasa dengan 1 ayunan lengan, atau langkah biasa dengan 2 ayunan lengan. Bisa juga mengkombinasikan langkah ke samping dengan ayunan lengan. Ayunan lengan bisa 1 lengan dan 2 lengan. Begitu ya. Hari ini kita akan membahas tentang gerak langkah kaki. Untuk akan lihat PowerPoint selanjutnya ini. Nah, yang pertama ada langkah biasa atau biasanya disebut dengan low pass. Nah, seperti ini gerakannya. Nah, langkah biasa ini bisa kita jumpai saat kita melakukan
gerak jalan. Cara melakukannya yaitu dengan melangkahkan kaki kanan ke depan dengan posisi tumitnya terlebih dahulu menyentuh lantai. Jadi yang menyentuh lantai terlebih dahulu ketika kita melakukan jalan adalah bagian tumit kaki. Nah, bisa dilihat yaitu gerakan animasinya, gerakan angka biasa seperti kita melakukan gerak jalan. Gerak berjalan maksudnya kita. Oke, selanjutnya ada langkah rapat. Langkah biasa, langkah rapat ya sekarang. Nah, bisa dilihat perbedaannya ya antara langkah biasa dan langkah rapat. Di sini posisi awal berdiri tegak dan kedua tangan di pinggang. Nah, ini bisa di pinggang, boleh di samping tubuh ya. Kemudian langkahkan kaki kanan ke depan, kemudian langkahkan kaki kiri ke depan. Jadi kalau berjalan kan kanan kiri begitu ya. Kalau langkah rapat ini lebih ke kanan kiri menyusul, kanan kiri menyusul, atau kanan kiri menyusul, kiri maju kanan menyusul, kanan maju kiri menyusul, kiri maju kanan menyusul. Gitu ya, jadi bergantian, jadi tidak langsung kanan kiri. Jadi kanan disambut kiri, kiri maju disambut kanan, disejajarkan. Selanjutnya ada langkah depan atau galopas. Kalau langkah depan galopas seperti ini gerakannya. Perbedaannya dengan langkah rapat adalah kalau langkah rapat tadi disejajarkan antara kaki kanan dan kaki kirinya. Kalau langkah depan ini seperti langkah biasa tapi dipadukan dengan langkah rapat. Ya, bisa dipahami. Kaki dilangkahkan ke depan secara bergantian, diawali dengan kaki kanan maju satu langkah, kemudian disusul kaki kiri. Nah, begitu ya. Kalau tadi langkah biasa ini tumitnya ada ditekuk sedikit di animasi kedua. Kalau langkah depan ini sejajar seperti langkah rapat, tapi gerakannya seperti langkah biasa, langsung kanan kiri. Oke, and the next one, the last one adalah langkah samping. Nah, kalau langkah samping ini pasti sudah bisa memahami ya. Disejajarkan kiri, kaki kanan buka, kaki kiri menutup, kaki kanan buka, kaki kiri menutup. Gerakan dilakukan secara bergantian, diawali dengan melangkah kaki kanan ke samping kanan, kemudian kaki kiri ditarik mendekati ke kaki kanan atau menutup langkahnya tadi. Itu ya. Oke, bisa dipahami apa yang kita pelajari hari ini? Oke, alhamdulillah. Semoga apa yang kita belajar hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Demikian dari Bu Inas. Bu Inas mohon maaf atas segala kesalahan perkataan Bu Inas. Semoga materi kita hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Bu Inas akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.